di mana material ini merupakan pendekatan terhadap isi dari kajian atau sarana kajian. Pendekatan objek material geografi ini ada atmosfer. Atmosfer itu merupakan udara yang menyelimuti bumi. Seperti dia kayak ini kan bumi. Nanti di lapisan pertamanya itu namanya atmosfer, pedosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer sama antroposfer. Kalau dia penjelasan atmosfernya itu udara yang menyelimuti bumi seperti yang di atas gitu kan. Kalau yang di bawahnya itu lapisan tanah. Yang kedua itu kehidupan yang ada di bumi, biosfer. Kalau litosfer itu kerak bumi atau kulit bumi. Namanya. Kalau yang hidrosfer itu air pada muka bumi. Hidrosfer ini ilmu yang mempelajari tentang air. Kalau antroposfer ini merupakan manusia yang ada di bumi. Antroposfer ini kajian yang membahas tentang objeknya itu manusia, cuman manusia itu kayak entah kayak mau ngapain apa gitu ya. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kewilayahan. Ini ada aspek geografi. Aspek geografi dapat dirinci menjadi 3. Aspek pengetahuan tentang gejala alam dan juga kehidupan di bumi. Itu namanya gejala geosfer kalau nama latinnya di geografi. Maksudnya itu mengkaji serta mempelajari faktor penyebab, juga berusaha untuk mencari dan menemukan jawaban mengapa bumi menjadi suatu gejala geosfer, gejala alam gitu ya. Interaksi antar manusia dan lingkungan. Manusia tidak lepas dari lingkungan alam dalam pemenuh kebutuhan hidupnya, baik itu adalah kebutuhan primer atau sekunder. Primer itu kayak kebutuhan kita, kayak pangan gitu. Ini yang ketiga ada konteks ruangan dan kewilayahan. Ruangan itu bisa beda kan nggak, ruangan, lingkungan, wilayah. Kalau ruang tuh kayak kita nih ruang. Kalau lingkungan itu kayak di luar. Di luar. Ibaratnya kalau ruangan itu yang kecil, kalau yang ke lingkungan itu sedang, kalau yang itu yang lebih besar lagi gitu. Di sini juga ada geografi fisik. Geografi fisik ini mempelajari tentang keadaan yang sifatnya fisik atau fenomena yang terjadi di bumi. Seperti dalam peristiwa itu, kalau fisik itu nyata, seperti itu bencana banjir, tsunami gitu. Itu namanya fisik dia. Kalau sosial ini ialah geografi sosial, itu geografi yang mengkaji hubungan dan pengaruh dari timbal balik antara manusia dan lingkungan gitu. Ada timbal baliknya, yaitu aktivitas dan usaha manusia dalam menyesuaikan kondisi alam. Seperti ini ada contohnya, seperti kita usaha swasembada pangan. Contohnya kita misalkan nanam sayuran gitu. Itu kan kita ada saling membutuhkan. Kita nanam sayuran, nanti sayuran berbuah, nanti kita yang ambil gitu hasilnya gitu. Sini ada ilmu penunjang geografi. Kalau geografi ini ada 14 ilmu penunjang yang dibutuhkan. Ibaratnya ilmu yang memang dipelajari gitu. Di dalam geografi khususnya itu ada antropologi. Antropologi ini membahas tentang manusia serta budayanya. Seperti kan di Indonesia kan banyak tuh, kayak kita budayanya Jawa, Aceh, Tamiang gitu, Batak.
Jadi di geografi ada mempelajari tentang antropologi itu. Kayak biologi ini kan ada kayak pelajaran kalian kan, biologi ini itu mempelajari tentang makhluk hidup. Di geografi juga ada juga di kayak di apanya abang kan mata kuliahnya itu geografi hewan dan tumbuhan. Jadi kami membahas tentang hewan dan tumbuhan, kayak membahasnya itu tadi lah, kayak tumbuhan tuh tumbuhan apa aja, hewan tuh hewan apa aja, itu ada kaitannya dengan biologi, makanya dibuat geografi hewan dan tumbuhan. Kalau ini namanya nih demografi, kami abang ada juga mata kuliah demografi. Demografi ini yaitu membahas tentang statistik penduduk. Dia membahas tentang suatu penduduk, seperti kayak dia sensus penduduk, angka kelahiran, angka kematian, angka kedapatan penduduk itu. Kayak ya itu tadi lah, kayak ada kaitannya dengan matematika gitu tadi. Itu namanya demografi kalau di mata kuliah abang. Kalau ekologi ini cabang ilmu biologi yang berfokus pada kajian antarorganisme dan lingkungannya. Ekonominya pun ada. Ekonomi itu mempelajari cara atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang geologi tadi ini yang bang kasih tahu tadi, geografi, hidrologi. Ini pun juga nih hidrologi ini tadi. Hidrologi mempelajari tentang air baik permukaan maupun di bawah permukaan. Seperti ya itu tadi lah nih, sungai, danau, mata air dan juga rawa. Dia hidrologi itu nama latinnya, nama latin dari geografi. Kalau dia klimatologi ini ya tadi mengkaji tentang cuaca dan iklim di dunia, namanya aja klimatologi. Abang juga kemarin itu ada observasi ke Medan, namanya BMKG, Badan Penanggulangan Bencana, BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi gitu. Kalau dia meteorologi ini ilmu yang mengkaji tentang suhu, cuaca, angin, udara, radiasi, matahari dan bahkan atmosfer. Jadi kalau namanya di geografi itu kalau misalnya ada kayak bencana-bencana gitu, orang geografi lah yang dia bisa memprediksi gitu. Cuman nggak langsung dari kitanya sendiri, nanti ada alatnya lah yang bisa memprediksi kayak itu tadi, maksudnya kayak bencana yang akan datang gitu. Kalau misalnya mesti masuk di perguruan tinggi itu kayak abang masuk di jurusan abang geografi, nanti ada kayak gitu juga, studi tour namanya. Cuman ya gitulah, ide sendiri memang. Kalau oceanografi ini ilmu yang mempelajari menjadi lautan sebagai kajiannya. Ini mempelajari tentang laut, oceanografi. Ocean itu kan kayak ini lautan. Ini yang berfokus pada air, gerakan laut, pasang surut, kedalaman, temperatur, kadar garam. Itulah oceanografi yang mengkajinya. Kalau kita buka lagi, kalau misalnya ini kan cukup besar-besarnya aja dia. Kalau kita perinci lagi lebih banyak lagi, memang ini kan kayak umum-umumnya aja. Banyak sekali kayak geografi ini, banyak lah, kayak ada konsep lokasi atau letak. Konsepnya di sini ada lokasi absolut dan lokasi relatif, yang dimana lokasi absolut ini ada letak pada tetap terhadap grid atau koordinat, seperti garis lintang dan garis bujur.